Nah, anak-anak, selanjutnya materinya adalah reproduksi pada tumbuhan gimnospermae atau tumbuhan yang berbiji terbuka. Nah, jadi cirinya adalah biji dari tumbuhan ini tidak dibungkus oleh kulit buah. Kalau Angiospermae berarti bijinya ada di dalam buah. Nah, ini bijinya ada di luar buah. Contoh daripada tumbuhan Gymnospermae ini cukup sedikit ya. Yang ada pohon pinus, Pakis aji, kemudian ada tanaman melinjo ya. Nah, itu contoh daripada tumbuhan Gymnospermae. Ada juga jambu mente, itu lagi satu ya. Nah, bagaimana sistem reproduksinya? Nah, perbedaan antara Angiospermae dengan Gymnospermae, ya perbedaannya adalah pada Gymnospermae ini dia tidak memiliki bunga, ya, tidak memiliki bunga seperti pada Angiospermae. Nah, kalau pada Angiospermae alat reproduksi seksualnya itu terdapat pada bunga, ada benang sari dan putik. Nah, sedangkan pada Gymnospermae meskipun dia tidak memiliki bunga, tetapi dia memiliki apa yang disebut dengan rujung ya. Nah, ini apa yang disebut dengan rujung atau strobilus. Nah, ini yang disebut dengan strobilus. Ya. Strobilus kalau pada apa namanya? Melinjo. Nah, perhatikan perbedaannya antara strobilus dengan suatu bunga ya. Jadi strobilus ini tidak dia kelihatan seperti bunga, dia agak tebal-tebal ya. Kalau bunga kan tipis. Nah, ini tebal. Kita lihat bagaimana sistem reproduksinya ya. Nah, oleh karena itu Gymnospermae ini juga bisa dia bereproduksi secara seksual, yaitu melibatkan sel kelamin. Nah, perhatikan nih pada tumbuhan melinjo, jadi strobilus betina dan strobilus jantan itu ada pada satu pohon. Jadi ada strobilus betina, kemudian ada strobilus jantan. Nah, di samping dia bereproduksi secara seksual, tanaman Gymnospermae ini juga dia ada yang bereproduksi secara aseksual. Ya. Nah, diantaranya ini pada pinus ya, pada tanaman pinus dia akan memakai tunas akar. Ya. Jadi dia memakai tunas akar untuk reproduksi secara aseksual. Nah, sedangkan pada Pakis aji, jadi dia menggunakan apa yang disebut dengan bulbil ya. Jadi namanya bulbil. Nah, ini namanya bulbil. Ya. Nah, itulah cara reproduksi aseksual pada tanaman Gymnospermae atau tumbuhan yang berbiji terbuka. Nah, selanjutnya reproduksi pada tumbuhan paku. Nah, ini tumbuhan yang lebih sederhana. Yang tadi kita bicarakan itu tumbuhan yang berbiji dan berbunga, sedangkan tumbuhan paku ini adalah tumbuhan yang tidak berbiji. Ya. Meskipun dia punya pembuluh, tapi dia tidak berbiji. Karena itu dia tidak berbunga. Ya. Jadi dia tidak memiliki bunga. Nah, apakah tumbuhan paku ini bisa bereproduksi secara seksual? Karena dia tidak memiliki bunga, tetap bisa. Nah, apa yang dipakai reproduksi secara seksual pada tumbuhan paku? Nah, nanti kita akan lihat bagaimana siklus hidup daripada paku. Ya. Nah, inilah siklus hidup daripada paku. Nah, anak-anak, kalau melihat tanaman paku yang sudah dewasa di alam, ya, di jalan-jalan, nah itu dikatakan tanaman paku itu pada tahap sporopit. Nah, jadi pada siklus hidup daripada paku ini dia mengalami dua tahap. Ada tahap sporopit, ada tahap gametopit. Jadi siklus hidup tumbuhan paku mengalami dua tahap setiap siklusnya.
tahap sporopit dan tahap gametopit. Yang dimaksud dengan sporopit adalah tahapan dia menggunakan spora, ya. Tahapan dia bereproduksi dengan menggunakan spora. Jadi pertumbuhan paku itu ada sporanya, ya seperti serbuk. Kalau anak perhatikan nanti pada paku yang sudah dewasa di jalan-jalan, ya, bagian daun bagian bawahnya itu akan ada kotak-kotak, ya, ada kotak-kotak spora. Nah, itulah spora, serbuk spora daripada paku. Nah, itu dipakai untuk reproduksi dengan spora, ya. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu tahap gametopit. Gametopit. Nah, di sini tahapannya dia menghasilkan gamet, gamet jantan dan gamet betina. Ya. Jadi dia menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Nah, inilah yang merupakan alat kelamin daripada tumbuhan paku sehingga nanti akan terjadi fertilisasi, ya, pertemuan antara gamet jantan dengan gamet betina, antheridium dengan archegonium. Nah, itu fertilisasi akan menghasilkan zigot. Nah, zigot berkembang, ya, menjadi sporopit muda, ya, menjadi paku dewasa. Nah, ini tingkat sporopit, ya, tahap sporopit. Jadi paku ini menghasilkan spora. Nah, ini yang kita temukan di alam bebas, ya. Di jalan-jalan kalau kita lihat ada tumbuhan paku yang sudah dewasa, dia tahapannya adalah sporopit. Jadi dia memiliki spora. Nah, kalau sporanya sudah matang, ya, sporanya, surusnya, serbuknya sudah matang, kemudian jatuh di tempat yang sesuai, jatuh ya di tempat yang sesuai. Nah, ini kalau spora sudah matang, jatuh di tempat yang sesuai, nah, ini kan berkembang menjadi namanya protalium. Jadi namanya protalium, yaitu paku yang muda, ya. Paku yang muda yang tahapannya adalah tahapan gametopit. Nah, dia akan bersiap-siap memproduksi gamet, ya. Jadi dia akan bersiap memproduksi gamet. Nah, akarnya ini disebut dengan rhizoid. Nah, protalium ini semakin berkembang, semakin dewasa, dia akan membentuk jenis kelamin, yaitu jenis kelamin jantan, yaitu antheridium, membentuk antheridium. Kemudian jenis kelamin betinanya adalah archegonium. Ya, antheridium menghasilkan sel sperma, archegonium menghasilkan sel ovum. Nah, pertemuan antara sel sperma dengan ovum, pertemuan antara sel sperma dengan ovum atau kita kenal dengan peristiwa fertilisasi pembuahan, maka akan menghasilkan disebut zigot, ya. Zigot berkembang menjadi embrio, embrio ini berkembang lagi menjadi protalium, ya, paku muda lagi. Tetapi tahapannya sekarang adalah tahapan sporopit, ya. Dia akan siap-siap untuk menghasilkan spora. Nah, begitulah seterusnya dalam satu siklus paku ini dia mengalami dua tahapan, yaitu tahap sporopit penghasil spora dan tahap gametopit penghasil gamet. Nah, inilah siklus hidup daripada tanaman paku. Nah, kemudian yang terakhir adalah tanaman lumut. Nah, ini tanaman yang lebih sederhana lagi, hampir mirip dengan paku, ya. Dia tidak memiliki biji, tidak memiliki bunga, dan juga tidak memiliki pembuluh. Nah, apakah dia bisa bereproduksi secara seksual? Sama dengan paku, dia juga mengalami dua tahapan dalam satu siklus, ya, dua tahapan dalam satu siklus. Nah, apa perbedaannya? Nah, perbedaannya di sini dengan paku, kalau paku yang di alam yang sudah dewasa itu tahapannya adalah sporopit, penghasil spora, sedangkan lumut yang dewasa yang kita dapatkan di jalan-jalan itu dia tahapannya adalah tahapan gametopit, ya. Gametopit, ya, penghasil gamet, ya. Jadi tanaman paku ini dia membentuk antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sel kelamin jantan, sel sperma. Archegonium menghasilkan sel kelamin betina atau sel ovum.
Nah, pertemuan antara antheridium dengan archegonium atau sel sperma dengan sel ovum atau fertilisasi, nah itu akan menghasilkan zigot. Nah, zigot berkembang menjadi embrio. Nah, inilah menghasilkan sporopet muda. Nah, jadi di sini dia mulai tahapan sporopetnya, tahapan penghasil spora. Ya. Jadi sini mulai penghasil spora, semakin berkembang, semakin dewasa, itu juga sporanya juga semakin matang. Nah, setelah matang, sporanya itu akan jatuh, ya, akan terbuka, jatuh di tempat, kalau tempat yang sesuai, maka spora akan berkembang menjadi dia protonema. Nah, sekarang lumut muda ini disebut dengan protonema. Kalau paku muda disebut dengan protalium. Ya. Jadi spora ini berkembang menjadi protonema, yaitu tahapannya adalah tahapan gametofit lagi. Nah, gametofit menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sel sperma, archegonium menghasilkan sel ovum, ya, sel telur. Pertemuan adalah antheridium dengan archegonium menghasilkan zigot. Nah, tingkat sporopit lagi, nah begitulah seterusnya. Nah, jadi lumut ini juga mengalami dua tahapan di dalam satu siklusnya, yaitu tahapan gametofit dan tahapan sporopit. Nah, itulah siklus hidup daripada lumut. Nah, setelah kita mengetahui, mempelajari tentang berbagai macam reproduksi pada tumbuhan, yang mana tujuan daripada mempelajari reproduksi tumbuhan ini adalah untuk memuliakan tumbuh-tumbuhan. Nah, maksudnya memuliakan itu supaya kita berusaha supaya tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa punah, ya, supaya tidak punah. Kalau kita tidak memperhatikan, jadi bisa tumbuhannya itu cepat punah. Nah, bahkan kalau bisa kita bisa mengembangkan, ya, dari yang tidak ada jenisnya supaya menjadi ada. Nah, itu kita dikatakan kita memuliakan tumbuhan, ya. Nah, misalnya teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, karena kita sudah di zaman teknologi, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk memuliakan tumbuhan atau untuk mengembangkan tumbuh-tumbuhan. Nah, jenis-jenis daripada teknologi reproduksi pada tumbuhan, ada yang namanya hidroponik, ada vertikultur, nah ada nanti namanya kultur jaringan. Nah, yang dimaksud dengan hidroponik ini dari kata hidro, itu ini air, ya, itu air. Nah, di sini adalah teknologi mengembangkan tanaman dengan tidak memanfaatkan media seperti biasa. Jadi kita di sini tidak memanfaatkan media tanah, ya, tanah, pasir atau batu dan sebagainya. Jadi yang dimanfaatkan di sini adalah pada umumnya adalah air yang mengalir. Ya, jadi tanaman akarnya itu direndam di air yang mengalir, kemudian pada air ini sudah tentu diisi, dilarutkan di sana unsur hara, unsur nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Nah, ini juga akan bisa menggunakan tanaman inilah yang disebut dengan hidroponik. Nah, ini juga bisa bermanfaat untuk memperefektifkan lahan. Jadi kita tidak perlu lahan tanah yang luas, ya. Kita bisa memanfaatkan lahan yang sedikit untuk menaruh alat hidroponik ini, ya. Jadi kita bisa efektif menggunakan lahan, ya. Nah, inilah teknologi reproduksi pertumbuhan yang disebut dengan hidroponik. Yang kedua adalah teknologi dengan vertikultur, ya. Vertikultur, dari kata vertikal, ya. Vertikal artinya ke atas bawah. Nah, jadi ini tujuannya juga untuk mengiritkan lahan. Kalau kita tidak punya lahan tanah seperti tadi, kita bisa membuat dengan teknologi vertikultur ke atas, ya, jadi bertingkat-tingkat. Nah, jadi menanam pohon dengan bertingkat-tingkat dengan memakai, nah ini masih dia menggunakan media tanah, tetapi posisinya bertingkat. Nah, ini tujuannya adalah untuk sempit lahan yang dipergunakan. Nah, yang terakhir ada namanya kultur jaringan tumbuhan. Nah, ini dengan
cara mengambil bagian-bagian organ dari tumbuhan, apakah bagian selnya, apakah bagian jaringannya, diambil kemudian diberikan ini khusus ya, diberikan perhatian khusus, diberikan unsur arah, ditempatkan khusus, nah sehingga dia akan menjadi individu baru. Nah inilah teknologi kultur jaringan. Nah itu tadi akhir dari reproduksi pada tumbuhan ya, yang tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan tumbuh-tumbuhan atau mengembangkan tumbuhan supaya tumbuhan itu tidak ada yang mengalami kepunahan.